Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Seperti judulnya, untuk video ini akan membahas tentang uji homogenitas. Jadi, uji homogenitas ini adalah lanjutan dari uji sebelum ke parametrik dan non parametrik ya. Jadi kalau misalnya mau pakai uji parametrik, datanya itu harus normal dan homogen dan dilakukan uji normalitas dan uji homogenitas gitu. Kalau misalnya datanya sudah normal, data yang akan diujinya kita lanjutkan ke uji homogenitas gitu. Kalau misalnya normal dan homogen, langsung aja ke uji parametrik, ke uji T atau ANOVA. Kalau misalnya uji normalitas kemudian ternyata datanya tidak normal, langsung saja ke uji non parametrik gitu. Untuk uji normalitas misalnya udah normal tapi ternyata di homogenitas dia nggak homogen, nanti di sini ada uji T aksen masuknya di sini gitu. Langsung saja ke materinya masih dari yang ini ya, PDF yang ini bisa dicari karena ini langsung juga sama homogenitasnya di halaman 17. Uji homogenitas. Pengujian homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variasi-variasi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Bartlett. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Gitu. Tapi di sini akan dibahas hanya uji homogenitas variansi dan nanti akan dibahas untuk cara menggunakan SPSS-nya ya. Uji homogenitas variansi kita pakainya. Langkah-langkahnya, yang pertama mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y. Jadi di sini diujinya langsung dua-duanya gitu ya. Jadi kayak kalau misalnya ada dua kelas, berarti kedua kelas itu langsung cari homogenitasnya. Kalau misalnya yang kemarin itu, kalau misalnya normalitas bisa satu-satu, kalau yang ini diujinya langsung kedua-duanya gitu. Jadi misalnya nilai dari kelas pertama dan kelas kedua mau diuji, mau pakai uji T atau uji parametrik atau non parametrik, kita uji dulu normalitasnya dan homogenitasnya. Homogenitasnya itu berbarengan seperti ini. Jadi yang pertama mencari varians, rumusnya ini Sx kuadrat, Sy kuadrat, mencari F hitung dari varians X dan Y dengan rumus F itu S besar dibagi S kecil. Jadi di sini ada Sx kuadrat, misalnya yang kelas pertama, ini yang kelas kedua. Nah, nanti di sini hasil hitungnya ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, mencari F hitungnya, di sini juga sama ya, pakai F hitung dan F tabel. Nah, mencari F hitungnya adalah S yang besar dibagi dengan S yang kecil. Seperti itu. Kemudian, membandingkan F hitung dengan F tabel pada tabel distribusi F dengan untuk varians terbesar adalah dk pembilang, N dikurangi 1, varians terkecil adalah dk penyebut N-1. Kan yang ini ya, jadi misalnya S besarnya itu, misalnya kelas yang kedua. Berarti di sini juga yang pembilang itu dk pembilang N-1. Jadi kelas yang ini varians untuk dk-nya dk yang ini gitu. Tapi semuanya sama ya, N dikurangi 1, ini yang pembilang, ini yang penyebut berarti. Pokoknya yang S besar itu yang dijadikan pembilang, seperti itu. Nah, untuk mencari F tabelnya, kita cari di internet juga, kalian bisa cari tabel distribusi F, kemudian carinya itu, nanti yang hasilnya ada banyak, cuman carinya itu di sini yang ada tulisan DF untuk pembilang dan DF untuk penyebut, seperti itu. Karena bakal banyak ya hasilnya. Nah, ini DF1, DF2, DF pembilang penyebut, yang benar ada ini, yang ada DF pembilang dan penyebut. Kemudian ini ya. Jadi untuk pembilang itu yang tadi yang S-nya besar, untuk yang penyebut itu yang tadi yang S-nya kecil. Jadi ditentukan
pembilang dan penyebutnya dari S-nya itu ya tadi. Kemudian jika F hitung lebih kecil dari F tabel berarti datanya homogen. Jika F hitung lebih besar dari F tabel berarti kedua data itu tidak homogen. Jadi langsung aja ke contohnya. Data tentang hubungan antara penguasaan kosakata dan kemampuan membaca. Misalnya ini akan menguji hubungan korelasi X dan Y. Ini ada dua variabelnya. Kemudian yang ini adalah X kuadrat, yang ini Y kuadrat. Jadi ini dari 75 kuadrat ya, jadi 5625. Ini terus sampai 68 kuadrat sama dengan 464. Kemudian dijumlahkan, biar nanti gampang di perhitungannya. Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus. Ini kan 10 itu yang N, jadi banyaknya data, ada 10 di sini. Kemudian 59.077 itu dari ini, dari jumlah X kuadrat, kemudian dikurangi 743 kuadrat adalah dari jumlah X-nya dulu, baru dikuadratkan. Gitu ya. Ini juga sama, tapi ini sepertinya salah tulis. Jadi harusnya 10 dikali ya, 10 dikali 47.826 dari yang ini, dikurangi 688 dari jumlah dari Y-nya, baru dikuadratkan. Gitu ya. Baru dapat 20,74 dan 7,39. Kemudian dicari S besar dan S kecilnya. Ternyata S besarnya itu untuk yang X, yang penguasaan kosakata. S kecilnya ini untuk kemampuan membaca. Jadi dicari F hitungnya adalah seperti ini. Tuh. Kemudian dari penghitungan di atas diperoleh F hitung adalah 2,81. Dan dari grafik daftar distribusi F dengan BK pembilang, ini datanya semuanya ada 10 ya. 10, berarti yang pertama itu yang S besar, pembilangnya ini 10 kurangi 1, 9. Ini yang penyebut juga 10 kurangi 1, berarti 9. Berarti carinya di sini 9 dan 9. Untuk pembilangnya 9, untuk penyebutnya juga 9, berarti di sini dapat 3,18. Di sini ditulis F tabel sama dengan 3,18. Kemudian langsung diambil kesimpulan, tampak bahwa F hitung kurang dari F tabel. Hal ini berarti data variabel X dan Y adalah data yang homogen. Seperti itu untuk penghitungan manualnya. Kemudian selanjutnya menggunakan SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. Kemudian seperti yang uji normalitas memakai SPSS juga kemarin, datanya dimasukkan dulu ke Excel, nanti kita copy paste. Kemudian seperti biasa ke variabel Q dulu. Nah, berbeda dengan yang kemarin, untuk yang normalitas kan itu cuma satu data ya. Untuk homogenitas itu kita membandingkan dua data, berarti di sini langsung dua data. Kita lihat prosesnya gimana. Di sini misalkan untuk yang pertama itu data, desimalnya 0, kemudian measure-nya scale. Kemudian yang kedua itu pengelompokannya. Jadi misalnya di sini kelas, kita akan membandingkan data dari kelas pertama dan kelas kedua gitu ya. Di sini measure-nya pakai nominal, values-nya value 1 misalnya untuk kelas 8A, tambah value 2 misalnya untuk kelas 8B.
Oke, kemudian datanya ambil dari sini. Nah, 31 ya. 31, 31 ini untuk tadi value-nya 1. Kita buatkan kemudian kelihatan kita teruskan di kolom ini. Kemudian klik Analyze Descriptive Statistic dan klik Export. Akan muncul tinggal seperti ini. Kemudian data yang ini masukkan ke dependent list, untuk yang kelas ini masukkan ke factor list. Kemudian plot. Nah, di sini bisa sekalian untuk normalitasnya juga ya. Bisa diklik tinggal normality plots with test, kemudian ini untuk yang homogenitas klik yang power estimation. Klik continue, kemudian langsung ke oke. Di sini ada deskriptifnya. Di sini kan tadi ada sekalian tes normalitasnya. Di sini ada Kolmogorov Smirnov, Shapiro-Wilk, dan di sini dibedakan 8A dan 8B. Itu. Jadi di sini bisa langsung dua dengan caranya seperti yang tadi ya. Kalau yang di video sebelumnya itu untuk satu kelas aja gitu. Nah, di sini juga sama ya 0,05 kalau misalnya kita pakai alfanya 0,05 ya atau 5%. Berarti ini semuanya udah normal gitu. Makanya dilanjutkan ke tes homogenitas. Nah, untuk homogenitasnya di sini pakai uji Levene. Seperti biasa kita lihatnya dari signifikansinya ini. Kita ambilnya kan 0,05 ya. Kemudian lihat di signifikansinya untuk based on mean di sini kan 0,076. Sama kayak yang normalitas kemarin. Jadi kalau misalnya lebih dari sama dengan 0,05 dia akan datanya berarti homogen. Itu sama juga kayak yang normalitas ya. Kalau misalnya lebih dari sama dengan 0,05 berarti datanya berdistribusi normal. Kalau misalnya ini lebih dari 0,05 juga datanya homogen. Kalau misalnya kurang dari 0,05 berarti datanya tidak homogen. Sekian untuk materi uji homogenitas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.